Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 yang beranggotakan 1 Wahyudi Lestari, 2 Eri Karmelita Raska, 3 Adeliani, dan 4 Ahmad Fahru Rosi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Poin yang pertama adalah aturan-aturan dalam karya ilmiah. Dan yang pertama, bahan dan kertas. Bahan dan ukuran kertas yang dipakai dalam sebuah karya ilmiah adalah sebagai berikut. 1. Ukuran kertas A4 atau 21 kali 29,7 cm. Yang kedua, jenis ukuran kertas HVS 80 gram. Yang ketiga, kertas Dorsleg berwarna, sesuai dengan warna yang telah ditentukan dengan lambang universitas sebagai pembatas. Yang kedua ada pengetikan. Ketentuan-ketentuan dalam pengetikan sebuah karya ilmiah dirinci sebagai berikut. 1. Menggunakan software pengolah kata dengan platform Windows seperti Microsoft Word, 2. Microsoft Excel, dan lain-lain. Jenis huruf yang digunakan adalah Times New Roman dengan ukuran 12, kecuali untuk halaman judul atau hardcover dan halaman judul dalam atau soft cover yang menggunakan huruf tegak dan dicetak tebal atau bold dengan ukuran font mulai 12 sampai 16 disesuaikan dengan panjang judul. Yang ketiga, catatan kaki atau footnotes yang menggunakan font ukuran 10. Yang keempat ada huruf tebal atau bold digunakan untuk judul dan subjudul, memberi penekanan, pembedaan, dan sejenisnya. Yang kelima ada huruf miring atau italik, digunakan untuk istilah dalam bahasa asing atau bahasa daerah, memberi penekanan, pembedaan, termasuk pembedaan subjudul yang hierarkinya tidak setingkat. Judul subbab dibuat dengan mengkombinasikan huruf miring dan tebal atau italik bold atau bold italik. Judul subbab dan seterusnya dibuat dengan huruf miring biasa. Batas tepi atau margin. A. Tepi atas 4 cm, B. Tepi bawah 3 cm, C. Tepi kiri 4 cm, dan D. Tepi kanan 3 cm. Sela ketukan atau indensi selebar 1 cm. Indensi tab dipakai pada baris pertama alinea baru. Indensi gantung digunakan untuk daftar pustaka. Spasi bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Yang pertama adalah bagian awal dari karya ilmiah, termasuk di dalamnya adalah halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan, abstrak, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Spasi yang digunakan adalah 1. Pernyataan ditulis dengan spasi tunggal. 2. Riwayat hidup dan kata pengantar ditulis dengan spasi ganda. 3. Abstrak, antara 150 sampai 250 kata dalam satu halaman, ditulis dengan menggunakan spasi tunggal. Yang keempat ada daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran disusun dengan menggunakan spasi tunggal. Yang kelima, lainnya lihat lampiran. Yang keenam ada judul karya ilmiah, bab, subbab, dan lain sebagainya. Yang adalah judul karya ilmiah dan bab diketik dengan huruf besar atau kapital, dicetak tebal, tanpa singkatan atau kecuali yang berlaku umum seperti PT atau CV. Posisinya di tengah halaman dan tanpa diakhiri tanda titik. Perkecualiannya adalah judul pada halaman persetujuan seminar dan pengesahan skripsi dengan huruf biasa dicetak tebal. Judul subbab diketik sejajar dengan batas tepi atau margin sebelah kiri dengan menggunakan huruf A, B, C, dan seterusnya. Huruf pertama setiap kata dimulai dengan huruf besar atau title case, kecuali kata penghubung dan kata depan, tanpa diakhiri titik. Judul subbab dicetak dengan huruf tebal atau bold. Yang ketiga ada judul subbab dimulai dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Huruf pertama setiap kata dimulai dengan huruf besar atau title case, kecuali kata penghubung dan kata depan, tanpa diakhiri titik. Judul subbab dicetak dengan huruf tebal atau bold. Yang kedua adalah bagian isi karya ilmiah meliputi bab 1 sampai bab 5 disusun dengan menggunakan spasi ganda.
Yang C, bagian akhir karya ilmiah terdiri dari daftar pustaka yang daftar referensinya memakai spasi tunggal dan indensi gantung, jarak antar referensi dengan spasi ganda, dan lampiran yang ditulis dengan spasi tunggal atau disesuaikan dengan bentuk atau jenis lampiran. Poin yang selanjutnya ada pengertian plagiasi. Istilah plagiat berasal dari bahasa Inggris, plagiarisme atau plagiari, serta dalam bahasa Latin, plagiarius, yang artinya menculik atau menjiplak. Jadi plagiarisme atau plagiat adalah tindakan mencuri orang lain yang mengklaim atau mengumumkannya sebagai miliknya. Menurut Webster Word University Dictionary, kegiatan plagiarisme merupakan kegiatan pencurian literal. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, plagiarisme diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang mengambil, menyalin, menduplikasi, dan sebagainya. Menduplikasi karya orang lain dan menjadikannya karya sendiri tanpa sepengetahuan atau izin pemiliknya. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dikatakan, plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak orang lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Kemudian ada jenis-jenis plagiasi. Plagiasi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, jenis plagiarisme berdasarkan aspek yang dicuri. Yang kedua, jenis plagiarisme berdasarkan kesengajaan. Yang ketiga, jenis plagiarisme berdasarkan pola yang digunakan. Jenis plagiarisme berdasarkan aspek yang dicuri. Berdasarkan dari aspek yang dicuri, plagiarisme dibagi menjadi 4. 1. Plagiat ide. Jenis plagiarisme ini relatif sulit dibuktikan karena ide atau gagasan bersifat abstrak dan kemungkinan memiliki persamaan dengan ide orang lain, atau ada kemungkinan terjadi adanya 2 ide yang sama pada 2 orang pencipta yang berbeda. Yang kedua ada plagiat kata demi kata. Tipe ini hampir sama dengan Slavic copy, yakni mengutip karya orang lain secara kata demi kata tanpa menyebutkan sumbernya. Plagiasi ini dianggap terjadi karena skala pengutipannya yang sangat substansial sehingga seluruh ide atau gagasan penulisannya benar-benar terambil. Plagiasi seperti ini banyak dilakukan pada karya tulis. Yang ketiga, plagiat sumber. Plagiat tipe ini memiliki kesalahan yang fatal karena tidak menyebutkan secara lengkap selengkap-lengkapnya referensi yang dirujuk dalam kutipan. Yang keempat ada plagiat kepengarangan. Tulis karya tulis yang disusun oleh orang lain. Tindakan ini terjadi atas dasar kesadaran dan motif kesengajaan untuk membohongi publik. Misalnya, mengganti cover buku atau sampul karya tulis orang lain dengan cover atas namanya tanpa izin. Plagiarisme jenis kedua yaitu jenis plagiarisme berdasarkan kesengajaan. Sementara berdasarkan kesengajaan, jenis plagiat dibagi menjadi 2, yakni 1. Plagiat sengaja. Jenis plagiarisme ini ditunjukkan dengan melakukan secara sadar menggunakan, meminjam, menjiplak karya orang lain, baik berupa ide, gagasan, kalimat, dan teori tanpa mencantumkan sumber referensi. Yang kedua ada plagiat tidak sengaja. Jenis plagiarisme ini dilakukan saat seseorang tidak sengaja menggunakan, meminjam, menjiplak karya orang lain karena kurangnya pemahaman seseorang tersebut dalam mengutip. Jenis plagiarisme yang ketiga yaitu berdasarkan pola yang digunakan. Kemudian, jenis plagiarisme juga dibedakan menjadi berdasarkan pola yang digunakan, yakni 1. Plagiarisme total, yaitu plagiarisme yang dilakukan seorang penulis dengan cara menjiplak atau mencuri hasil karya orang lain seluruhnya dan mengklaim sebagai karyanya. Yang kedua ada plagiarisme parsial, yakni tindakan plagiasi yang dilakukan seorang penulis dengan cara menjiplak sebagian hasil karya orang lain untuk menjadi hasil karyanya sendiri dengan mengambil pernyataan, landasan teori, sampel, metode analisis tanpa menuliskan sumbernya. Yang ketiga yaitu autoplagiasi atau self-plagiarisme, yakni jenis plagiarisme yang dilakukan seorang penulis dengan cara menerjemahkan suatu karya tulis yang berbahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian, penulis menjadikan hasil terjemahan tersebut sebagai hasil karyanya tanpa menyebut sumbernya.
Tulisan yang dikatakan plagiat. 1. Mengakui gagasan orang lain sebagai pemikiran sendiri. Yang kedua, mengakui temuan orang sebagai kepunyaan sendiri. Yang ketiga, mengakui karya kelompok sebagai keputusan hasil sendiri. Yang keempat, mengambil tulisan yang sama tanpa menyebut asal-usulnya. Yang kelima, meringkas dan memparafrasekan tetapi tidak menyebutkan sumbernya. Yang keenam, memparafrasekan menyebutkan sumbernya tapi kata dan kalimat masih terlalu sama dengan sumbernya. Upaya untuk menghindari plagiasi. Mengingat sanksi yang akan dikenakan bagi plagiator baik yang dilakukan oleh mahasiswa maupun dosen, peneliti, tenaga kependidikan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tidak ringan. Perlu dilakukan beberapa upaya yang dapat menghindari teknik menulis dengan plagiasi. Di antaranya, 1. Memacu budaya menulis dan kesadaran literasi. Pembelajaran menulis sudah dimulai sejak masuk ke taman kanak-kanak, namun belum menjadi budaya. Kegiatan menulis seolah menjadi hal yang eksklusif yang hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu, sehingga perlu mengenalkan budaya menulis sejak dini. Selain itu, kebudayaan menulis juga harus diimbangi dengan kesadaran literasi yang baik. Dengan adanya budaya literasi yang baik, diharapkan akan muncul kesadaran untuk menghargai karya orang lain dengan mencantumkan sumber tulisan sesuai dengan pedoman yang ada. Yang kedua, ada sosialisasi tentang plagiarisme. Sosialisasi tentang apa dan bagaimana plagiarisme serta upaya pencegahannya secara berkesinambungan di seluruh khalayak masyarakat, terutama di sekolah dan perguruan tinggi. Pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak sekolah dan universitas sebagai lingkungan yang mencetak para akademisi untuk memahami etika dan pedoman penulisan yang baik bagi para siswa dan mahasiswa serta para tenaga pendidiknya. Yang ketiga, ada menciptakan iklim akademik yang sehat. Sekolah dan perguruan tinggi harus dapat menciptakan iklim yang sehat agar mampu mencegah timbulnya teknik menulis dengan plagiarisme akademik melalui mekanisme check and recheck terhadap suatu karya tulis. Salah satunya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi seperti perangkat lunak pemindai plagiasi. Yang keempat, ada pemberian sanksi tegas. Memberikan sanksi yang tegas serta memberi efek jera pada plagiator. Pemberian sanksi harus dilakukan secara adil tanpa memihak. Apabila hal tersebut di atas dapat diterapkan, maka akan muncul kesadaran akan pentingnya pertanggungjawaban dalam menulis sebuah karya akademik. Bukan hanya menulis asal-asalan sebagai syarat kelulusan atau akreditasi, melainkan sebuah karya akademik yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Tips menulis agar terhindar dari plagiarisme. 1. Tentukan buku yang hendak Anda baca. 2. Sediakan beberapa kertas kecil seukuran saku dan satukan dengan penjepit. Yang ketiga, tulis judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, tempat terbit, jumlah halaman pada kertas kecil paling depan. 4. Sembari membaca buku, salin ide utama yang Anda dapatkan pada kertas-kertas kecil tersebut. Yang kelima, setelah selesai membaca buku, Anda fokus pada catatan Anda. Yang keenam, ketika menulis artikel, maka jika ingin menyitir dari buku yang telah Anda baca, fokuslah pada kertas catatan. Yang ketujuh, kembangkan kalimat Anda sendiri dari catatan yang Anda buat. Selanjutnya ada jenis pengutipan. Pengutipan sendiri itu pinjaman sebuah kalimat ataupun pendapat dari seseorang pengarang atau seseorang, baik berupa tulisan dalam buku, kamus, ensiklopedia, artikel, laporan, majalah, koran, surat kabar, atau bentuk tulisan lainnya, maupun dalam bentuk lisan misalnya seperti media elektronika seperti TV. Kemudian, kutipan dibagi menjadi dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung yaitu kutipan yang dilakukan persis seperti sumber aslinya dan menggunakan kata-kata yang sama dengan bahan aslinya, atau juga dapat dikatakan bahwa penulis secara langsung menggunakan teknik kopas atau copy paste tanpa adanya perubahan dari kalimat aslinya. Kutipan langsung biasanya digunakan sebagai rumus dan model kutipan, kutipan hukum dan peraturan hukum waran, mengutip peribahasa, puisi, drama, dan perkataan,
mengutip beberapa definisi dan dalam bahasa yang jelas, kutip beberapa pernyataan ilmiah yang jika diungkapkan dalam bentuk lain memungkinkan akan kehilangan maknanya. Kemudian, kutipan langsung juga dibagi menjadi dua, yaitu kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Kutipan langsung pendek yaitu kutipan yang panjangnya tidak melebihi 3 baris. Sedangkan kutipan langsung panjang, kutipan langsung yang melebihi 3 baris. Adapun juga ciri-ciri kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Ciri-ciri kutipan langsung pendek yaitu, yang pertama, terintegrasi langsung dengan teks. Kemudian berjarak antar baris yang sama dengan teks. Dan diampi dengan tanda kutip. Dan tidak lebih dari 4 baris. Selanjutnya, adapun ciri-ciri kutipan langsung panjang yaitu diantaranya dipisahkan dari teks dengan spasi atau jarak antar baris, lebih dari teks. Kemudian, diberi jarak rapat antar baris dalam kutipan. Dan boleh diambil tanda kutip, boleh juga tidak. Ada kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung yaitu kutipan yang dilakukan penulis yang diacu dengan tidak sama persis dengan sumbernya, atau penulis sudah mengembangkan sendiri dan yang dikutip biasanya itu ide pokoknya saja. Dengan kata lain, penulis tersebut tidak menulis dengan sama persis dengan tulisan paragraf kalimat yang dikutipnya, namun penulis itu merangkai kalimat yang didasarkan dari artikel atau sumber lainnya. Adapun ciri-ciri kutipan tidak langsung yaitu diantaranya sebagai pertama, mengalami perubahan kalimat pada teks yang dikutip. Kedua, tidak adanya suatu perubahan ide pikiran dari pendapat orang yang dikutip. Ketiga, disampaikan sesuai pemahaman penulis terhadap teori yang dikutip. Keempat, diakhiri dengan nomor kutipan tanpa tanda petik 2. Kemudian, kutipan tidak langsung juga dibagi menjadi dua, yaitu kutipan tidak langsung panjang dan kutipan tidak langsung pendek. Kutipan tidak langsung pendek yaitu kutipan tidak langsung yang terdiri dari satu paragraf atau kurang. Sedangkan kutipan tidak langsung panjang yaitu kutipan yang terdiri dari beberapa paragraf atau lebih. Dan kutipan juga memiliki tujuan diantaranya yaitu pertama, untuk menegaskan isi uraian yang disampaikan. Kedua, untuk membuktikan pendapat pribadi atau hipotesis dengan menghubungkannya dengan pendapat para ahli. Kemudian, untuk menambah kualitas karya ilmiah. Dan yang terakhir, untuk menambah estetika penulisan karya ilmiah. Jenis-jenis cara penulisan daftar pustaka. 1. Urutan sebuah referensi buku. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menulis daftar pustaka dari sumber buku. Namun hal paling utama adalah memperhatikan urutan dan tanda bacanya. Berikut adalah urutan sebuah referensi dari buku. 1. Nama penulis ditulis paling awal. Ingatlah untuk selalu menuliskan nama belakang penulis terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan tanda koma. Setelah itu cantumkan nama depan dan tengah penulis buku tersebut. Jika buku tersebut merupakan karya dari 2 penulis atau lebih, hanya penulis pertama yang urutan namanya dibalik. Penulis kedua dan seterusnya berada setelahnya dengan urutan yang sesuai nama aslinya. Jika pada buku tersebut nama penulis dicantumkan lengkap dengan gelar pendidikan atau gelar lain, gelar-gelar tersebut tidak perlu dituliskan. 2. Tahun terbit. Setelah nama, cantumkan tahun terbit dari buku yang teman-teman gunakan sebagai referensi. Jangan terkecoh pada angka tahun cetakan awal sebab bisa saja buku yang kamu pakai merupakan cetakan kedua, ketiga, ataupun terakhir. 3. Judul buku.
Tuliskan judul bukumu secara lengkap. Jangan lupa penulisan judul dibuat dengan italik atau miring. 4. Kota dan nama penerbit. Bagian terakhir dalam penulisan daftar pustaka sebuah buku adalah mencantumkan kota penerbitan dan nama penerbit yang mencetak buku tersebut. Dahulukan penulisan nama kota, baru diikuti dengan nama penerbit yang dibatasi dengan tanda titik 2. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah tanda batas dari tiap urutan. Pastikan teman-teman menggunakan tanda titik untuk membatasi urutan nama, tahun terbit, judul buku, hingga kota dan nama penerbit. 2. Penulisan daftar pustaka dari internet. Selain artikel cetak, tidak jarang seorang mengambil sumber tulisannya dari artikel di internet atau dalam jaringan daring atau online. Untuk penulisan daftar pustaka dari internet, seperti ini urutannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah nama. Cara penulisan nama untuk artikel daring tidak berbeda dengan penulisan nama dari sumber buku maupun artikel cetak. 2. Tahun penayangan. Tuliskan tahun penayangan dari artikel tersebut. 3. Judul. Judul artikel daring tidak ditulis secara italik, melainkan hanya diapit tanda kutip. 4. URL. Jangan lupa menyalin alamat URL dari artikel tersebut agar dapat diakses jika ada yang ingin membuktikan kesahihannya. 5. Waktu pengambilan. Di bagian akhir jangan lupa mencantumkan waktu pengambilan artikel daring itu secara lengkap, yakni tanggal dan jam saat kamu mengunduh ataupun menjadikannya referensi. Selain urutan masalah tanda batas dalam daftar pustaka artikel internet atau daring, agak berbeda dengan penulisan dari sumber cetak. Tanda titik sebagai batas hanya berlaku untuk mengakhiri nama penulis dan tahun penayangan. Sementara itu pembatasan dari judul ke URL dan dari URL ke waktu pengambilan data berupa tanda koma. Sekian dari kelompok 6. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.